分明不是。10个够！背痛！救命啊！来人呐！ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggak dari Peerless Battle Spirit. Bagi yang bertanya-tanya, Min, kok untuk Battle Spirit kenapa kagak tayang di hari Selasa? Itu juga Mimin kagak tahu ya. Entah mengapa tonggak 5 menitan yang seharusnya seminggu 2 kali, tetapi untuk tonggak ini 1 kali dalam seminggu. Ada yang aneh dalam studionya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kinan yang melihat lawannya tiba-tiba berubah menjadi besar, sangatlah yakin kalau itu bukanlah kemampuan bela diri milik dari harimau putih. Tuan Putri menyadari kalau itu adalah teknik resonansi jiwa bela diri, yang dimana teknik ini menggunakan jiwa bela dirinya sebagai inti formasi. Yang hebatnya kalau Yaojin ini telah menggabungkan kemampuan dari harimau putih dengan kekuatan jiwa bela dirinya. Maka dari itulah dia berubah menjadi besar dan pasti kemampuannya akanlah meningkat dengan begitu pesat. Benar saja ketika dia melayangkan pukulannya, Kinan mencoba untuklah menahannya. Alhasil dia pun langsunglah terpental. Dan dia diminta untuklah gunakan api finis abadinya sekarang juga. Jika tidak, maka dia akanlah mati dengan begitu cepat. Namun, Kinan merasa belum saatnya menggunakan kekuatan Phoenix. Hal ini membuat Yaojin sungguhlah kesal, dia kembali untuklah menerjang. Tetapi sama Tuan Putri langsunglah dihentikan dengan sebuah formasi. Sedangkan untuk pangeran kedua, dia langsunglah memakan buah ki kekaisaran. Dengan begitu serakannya juga, dia melahap semua buah ki kekaisaran tersebut. Hal ini membuat kekuatannya meningkat begitu drastis dan serangan diarahkan kepada Tuan Putri. Sembari dirinya tertawa terbahak-bahak, dia mengucapkan kalau kompetisi ini dialah pemenangnya. Hanya saja dia belumlah menggunakan jiwa bela dirinya sama sekali, tetapi mereka sudahlah tidak berdaya di hadapannya. Dan secara tiba-tiba pangeran kedua berhenti bergerak. Yang ternyata di belakangnya ada Jiang Bilan yang sedanglah mengendalikan pikirannya. Begitu juga dengan Longhu ternyata berada di sana untuklah menghantam tubuhnya Yaojin. Begitu juga dengan Jiang Bilan, dia langsunglah mengerahkan serangan ke arah Yaojin sampailah dia terpental dan tidak berdaya. Akan tetapi masalahnya bertambah. Secara tiba-tiba ya, muncullah satu serangga yang begitu besar langsung mengarah kepada Kinan. Alhasil mereka bermain kejar-kejaran. Tuan Putri yang mencoba untuklah menghentikan dengan formasi ki kekaisaran sama sekali tidaklah bertahan lama. Sebab untuk serangga ini ternyata dapatlah menyerap atau memakan ki kekaisaran. Dia memberitahu kepada Longhu serta lainnya kalau serangga ini adalah parasit dari pohon jurang naga. Dan dia menyebutnya sebagai cacing pemakan surga. Waduh, padahal serangga ya, tetapi dikatakan cacing. Bahkan, sekelas formasi pengikatan milik dari Longhu juga sama sekali tidak berhasil menahannya. Begitu juga dengan Kinan yang mendapati peluang untuklah menebasnya sama sekali tidaklah berhasil. Hal ini membuat dia haruslah berpikir keras bagaimana cara untuklah mengalahkannya. Jika serangga ini memiliki kekuatan spesialisasi dalam memakan ki kekaisaran, dan pangeran kedua yang memakan buah jurang naga yang memiliki energi ki kekaisaran, seharusnya dialah yang menjadi target, bukanlah dirinya. Hal inilah yang membuat dia sangatlah kebingungan mengapa serangga ini malah mencoba untuklah mentargetkannya guys. Tuan Putri juga menambahkan informasi kalau serangga pemakan surga ini tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan luar. Apalagi ya untuk cangkangnya sungguh begitu sulit untuklah dihancurkan. Jadi ya satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan serangga satu ini, mereka harus bisa menyerang dari dalam. Contohnya seperti menggunakan racun. Namun tetap saja Kinan masihlah kebingungan. Jika dia mentargetkan ki kekaisaran,
Lalu alasan mengapa dia mencoba mentargetkan dirinya, padahal dia sama sekali belumlah mengambil ki kekaisaran. Dan Qinan menyadari satu hal, sebetulnya untuk serangga pemakan surga ini bukan hanya tertarik kepada ki kekaisaran, melainkan kepada ki jiwa dewa perang miliknya. Karena bagaimanapun juga, ki kekaisaran jauh lebih rendah daripada ki jiwa dewa perang miliknya. Sebab untuk jiwa dewa perang adalah asal-usul dari seluruh energi spiritual guys. Dan karena jiwa dewa perang berada dalam tubuhnya Qinan, maka dia memiliki energi ki yang jauh lebih banyak daripada pohon jurang naga. Setelah mengetahui alasannya, Qinan langsunglah mengeluarkan seluruh energi ki-nya dan memberikannya kepada serangga pemakan surga. Benar saja guys, ketika energi ki-nya dilepaskan, serangga pemakan surga ini langsunglah mengarah ke energi tersebut dan langsunglah melahapnya. Namun ya, ini adalah bagian rencana dari Qinan. Alhasil terjadinya ledakan, yang tandanya serangga pemakan surga berhasil untuklah dikalahkan. Setelahnya, pangeran kedua tiba-tiba tersadarkan, tetapi energi ki kekaisaran sama sekali tidak bisa ditampung oleh tubuhnya, sehingga energi ki kekaisaran keluar dari tubuhnya, dan dia pun terlihat seperti orang gila. Dan terdengarlah suara tetua yang memberitahu kalau pria satu ini sudah tidak bisa untuklah ditolong, karena dia telah menyerap seluruh ki kekaisaran dalam jumlah yang begitu banyak, sampai-sampai melampaui batasan dari tubuhnya. Maka semua ini akanlah menjadi bumerang bagi Meridian serta pikirannya. Jadi pada intinya, pangeran kedua tidak bisa diselamatkan sama sekali guys. Akan tetapi ya, secara tiba-tiba pangeran kedua berhasil mengambil kesadarannya walaupun sesaat, dan dia melarikan diri dari sana. Beruntungnya untuk tetua dari pohon jurang naga ini langsunglah mengembalikan Nona Miao, karena dia sudah tahu kedatangan dari Tuan Putri untuklah menyelamatkannya. Lantas ya, Tuan Putri yang telah diketahui maksudnya sungguh berterima kasih kepada sang tetua. Tetapi ya, tetua pohon jurang naga ini sama sekali tidaklah mau mendapati terima kasih dengan kata-kata. Lebih baik ya, jika ingin berterima kasih, bantulah dia menghilangkan musuh alaminya terlebih dahulu. Jika mereka berhasil, mungkin ya orang tua ini akanlah terbangun, dan dia akanlah sungguh berhutang budi kepada mereka semua. Namun sebelum mereka mendapati tugas, pohon jurang naga juga mengetahui mereka datang ke sini ya untuklah bersaing dalam memperebutkan tata kerajaan. Dan dia sungguh meminta maaf karena untuk buah yang palinglah sempurna telah dimakan oleh pangeran kedua. Meskipun nantinya dia akanlah menjadi orang gila, tetapi tetap saja dia adalah pangeran yang telah memperoleh ki kekaisaran paling terbanyak. Yang terburuknya, dia sudah tidak bisa untuklah memberikan buah naga kepada mereka. Karena ya untuk asal-usul miliknya telah hidup selama ribuan tahun. Jadi ya anggapannya dia sudahlah begitu tua dan tidaklah sanggup untuk memberikan bantuan yang begitu banyak kepada mereka guys. Jadi daripada menunggu di sini, lebih baik mereka segera menemukan lebih banyak ki kekaisaran. Karena di wilayah ini banyak sekali cara untuklah memperkuat diri. Sedangkan ya untuk Qinan, dia sangatlah begitu penasaran bagaimana tentang asal-usulnya. Dia pun mempertanyakan di masa mudanya apakah dia berbuah dan sejahtera. Mendengar ini, tetua pohon jurang naga langsunglah tertawa. Kalau di masa mudanya, dia adalah pohon yang paling dibanggakan oleh seluruh para praktisi. Dia memiliki buah yang begitu sangatlah banyak dan juga menjadi harapan bagi praktisi untuk meningkatkan kekuatan. Mendengar ini ya, Qinan langsung mempunyai ide dengan cara menyalurkan energi ki miliknya agarlah dia kembali seperti masa mudanya. Benar saja, dia langsunglah berbuah dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Maka dengan begini, mereka tidak perlu untuklah berkeliling untuk mencari ki kekaisaran. Sementara untuk pangeran pertama dan pangeran keenam ternyata masihlah berada di dalam lubang jebakan. Mereka sudahlah begitu putus asa karena tubuhnya kedinginan.
sebab tidak ada satu bawahan dari mereka yang berniat untuklah menolongnya. Mengetahui keberadaannya aja kagak tahu ya. Ya gimana kagak ditolong? Yeojin sebagai bawahan dari pangeran pertama udah mengkhianati dirinya. Dan sekarang kondisinya tidaklah sadarkan diri. Sedangkan untuk Longhoo sebagai bawahan dari pangeran ke-6 berada di pihaknya Kinan. Dan sedanglah ikut dalam pertarungan guys. Ya kasihan juga sih. Namun ya dalam episode kali ini Mimin sudahlah bisa menebak. Kemungkinan terbesarnya pangeran pertama memang dalang dibalik semua ini. Tetapi untuk pangeran kedua jauh lebih jahat serta serakah daripada pangeran pertama guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 是个够！北斗！